Perkenalkan, nama aku Cynthia Ramadhani dengan NIM 17096240077, mahasiswa UNJ semester 3. Jadi di sini aku mau ngejelasin bagaimana menggunakan Mentimeter sebagai solusi untuk membuat presentasi jadi lebih interaktif. Jadi tujuan dari video ini aku bakal ngejelasin Mentimeter apa aja, bagaimana cara membuat presentasi di dalamnya, serta bagaimana Mentimeter itu dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi audiens dalam kegiatan presentasi. Nah, aku jelasin dulu apa itu Mentimeter. Mentimeter adalah platform presentasi berbasis web yang memungkinkan audiens itu dapat berpartisipasi secara langsung melalui perangkat masing-masing seperti handphone atau laptop. Berbeda dengan presentasi yang lain yang bersifat satu arah, Mentimeter ini bisa menggunakan interaksi kepada partisipasi secara real time. Jadi Mentimeter ini fungsinya untuk pembelajaran. Kita juga bisa menggunakan seminar, diskusi, hingga presentasi umum. Nah, fungsinya apa? Ini untuk melakukan polling, terus juga mengumpulkan pendapat, mengevaluasi pemahaman peserta, dan menciptakan suasana presentasi yang lebih interaktif lagi. Nah, untuk memulai menggunakan Mentimeter, langkah pertama yaitu kita membuka situs mentimeter.com di Google. Oke, kita ketik dulu Mentimeter. Nah, kalau udah, kita klik yang paling atas. Oke, jadi di sini kita diarahkan pada halaman ini. Kita langsung aja klik login dulu. Nah, untuk login kalian bisa menggunakan Google agar lebih cepat. Lalu pilih akun Google kalian. Oke, selanjutnya setelah login kita diarahkan dengan halaman ini. Beberapa pertanyaan kalian harus menjawab. Jawablah dengan sesuai gitu. Di sini aku jawab dulu ya. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita diarahkan ke halaman ini. Jadi kita pilih yang bebas ya, yang gratis. Nah, setelah itu kita dibawa ke halaman ini. Nah, jadi di halaman ini tuh memberikan benefit dari mulailah bisa berdiskusi, terus bisa juga memasukkan pendapat dari siswa, terus bisa periksa pemahaman siswa, terus juga bisa mengumpulkan refleksi di kelas dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan tanggapan siswa begitu. Kalian bisa klik aja. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman ini kita dapat melihat presentasi yang sudah dibuat serta tombol untuk membuat presentasi baru.
Di sini ada fitur word cloud, polling, open-ended, calls, ranking, dan juga pin an image. Oke, sekarang kita explore ke bawah. Nah, jadi di sini di bawah ini ada template gratis. Nah, kalian juga bisa explore, itu ada berbagai template. Oke, di sini ada template banyak sekali. Bisa membuat plan, feedback, dan juga workshop untuk brainstorming. Oke, sekarang aku pengen membuat slide presentasi. Oke, pada halaman ini kita ditampilkan dengan ini. Dan di sini ada new slide. Jadi new slide ini untuk menambahkan slide kita. Jadi kita tambahkan slide ini untuk sesuai kebutuhannya. Nah, di sini juga ada multi choice. Jadi untuk tipe pertanyaan kalian bisa klik aja di multi choice. Di sini ada berbagai macam bentuk dalam kuis gitu. Oke, selanjutnya di sini ada joining interaction. Jadi joining interaction itu bisa dilakukan di awal sebelum kalian melakukan presentasi menggunakan Mentimeter. Jadi di sini kalian bisa join menggunakan QR. Nah, selain itu kalian juga bisa menggunakan kode dengan masuk ke web Mentimeter dulu, lalu join dengan kode yang ada di atas itu. Oke, kalian juga bisa menambahkan slide kita untuk agar lebih terstruktur lagi dengan mengeklik tema. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada tema warna untuk slide kita. Terus di sini ada juga template yang kalian bisa gunakan agar lebih terstruktur lagi. Nah, di sini ada berbagai macam template yang kalian bisa pilih dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini aku ingin mencoba template workshop. Nah, template-nya ada 10 slide. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial ini tuh bisa bermanfaat bagi kalian. Selamat mencoba. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cynthia Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Prakantoran dengan NIM 17096240077. Oke, jadi di sini aku ingin mempresentasikan tentang media public relation. Oke, sebelum masuk ke materinya, kalian boleh nih scan QR-nya untuk masuk ke Menti. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaannya. Nah, kalian boleh nih berikan pendapat satu atau dua kalimat itu mengenai media PR. Itu apa sih menurut kalian? Oke, ada media digital, media sosial, betul, betul banget. Ada lagi? Website, betul. Ada lagi?
Betul, ada poster, ada membangun reputasi baik. Nah, oke, jadi jawaban kalian itu benar banget, gak ada yang salah untuk melihat gambaran awal pemahaman kita mengenai media PR ini. Oke, next. Oke, jadi menurut pemahaman saya, untuk media PR itu bagian dari public relation yang fokusnya itu dalam pengelolaan hubungan antara organisasi dan juga media massa. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu menyebar informasi, terus juga benar tadi, ada yang menjawab membangun kepercayaan publik, terus agar pesan, organisasi itu dapat disampaikan secara kredibel, terus juga bisa diterima oleh publik. Jadi PR itu bukan, cuman muncul di media doang, tapi, media itu bisa membangun, hubungan, organisasi atau perusahaannya itu. Nah selanjutnya, di sini ada fungsi utama PR media. Fungsinya itu menjalin hubungan baik dengan media, terus juga mengelola arus informasi ke publik, terus juga citra organisasi, dan juga eh, bisa menangani komunikasi krisis di perusahaan itu. Nah, di sini ada juga media itu aktivitasnya apa aja sih? Nah, jadi aktivitas PR media itu berupa press release, terus juga press conference, media gathering, media monitoring, terus juga hubungan dengan media dan platform digital. Nah, eh, Di di era digital ini, media tidak hanya terbatas pada surat kabar atau juga televisi, tetapi juga media online atau juga media sosial. Nah, informasi ini tuh di era digital itu sangat cepat banget menyebar dan juga publik itu ikut aktif membentuk untuk lebih responsif, terus juga strategis dan juga publik itu peka terhadap opini publik dan juga tidak fokus pada hubungan dengan wartawan aja gitu. Oke, selanjutnya, apa aja sih tantangan PR media dalam kondisi eh, dalam perusahaan itu PR media eh, ada berbagai cara dalam menghadapi tantangan itu. Nah, seperti kecepatan arus informasi, terus juga penyebaran hoaks atau misinformasi, terus juga tekanan opini publik, terus menjaga etika di tengah tuntutan citra. Jadi di tengah semua itu PR media itu tetap dituntut untuk menjaga etika dan dan kepercayaan publik. Nah, apa aja sih dampak PR media yang baik bagi perusahaan? Jadi perusahaan itu eh, dapat mendapatkan kepercayaan publik yang meningkat, terus juga jadi publik itu bisa lebih percaya lagi kepada perusahaan atau organisasi. Terus hubungan media bisa lebih berkelanjutan. Krisis dapat dikelola dengan lebih terkendali gitu. Jadi dan juga citra organisasi lebih stabil. Oke, di sini ada kuis. Jadi, menurut kalian, apakah media PR ini lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan yang dulu dengan yang sekarang di era digital ini, dan juga berikan alasannya? Oke, di sini
Ada yang menjawab lebih sulit karena persebaran informasi terjadi sangat cepat. Terus ada juga lebih mudah karena saat ini media bukan hanya cetak tapi juga sudah banyak yang digital. Terus ada juga eh, lebih mudah, lebih mudah karena bisa menggunakan digital. Terus ada juga mudah karena mudah dijangkau oleh publik. Betul banget. Jadi PR media itu tuh dibandingkan yang dulu dan sekarang itu tuh dulu untuk sekarang itu eh, mudah karena menurut saya eh, media itu dibantu dengan media sosial seperti Instagram, TikTok itu tuh kalau kita menyebarkan informasi tentang pendidikan atau segala macam itu cepet banget untuk dijangkau oleh publik gitu. Oke, di sini terakhir ada juga lebih mudah karena teknologi semakin canggih, tapi bisa menjadi lebih sulit karena arus informasi yang terlalu cepat. Betul banget, aku setuju dengan opini yang satu ini. Oke, kita langsung next. Oke, terima kasih ya teman-teman semua eh, udah berpartisipasi dalam presentasi saya hari ini. Terima kasih.